Kembali di Breaking News, pemirsa, saya masih bersama dengan Bapak Ahmad Fikri, Ketua PMI Cianjur. Pak Fikri, kita kembali berdiskusi, Pak Fikri, dari temuan tim di lapangan, tim Anda di lapangan, di wilayah-wilayah yang sudah diberikan bantuan. Pada saat pertama kali mengakses masuk ke sana, bagaimana Pak situasinya saat itu? Pak Fikri? Pak Fikri? Bisa dengar suara saya, Pak Fikri? Barangkali di-mute, Pak Fikri? Halo? Iya, Pak Fikri. Bisa dengar suara saya? Pak Fikri? Pak Fikri, bisa dengar suara saya, Pak Fikri? Ya. Ya, baik. Nampaknya ada gangguan audio antara saya dan Pak Fikri. Sambil kami perbaiki sambungan audio kami dengan Pak Fikri. Pemirsa, ini adalah gambar terkini dari wilayah-wilayah yang mengalami longsor akibat gempa berkekuatan 5,6 magnitudo yang terjadi kemarin. Proses evakuasi terhadap korban meninggal dunia dan juga tertimbun longsor juga masih dilakukan oleh petugas, karena hingga saat ini juga masih banyak jenazah yang masih tertimbun reruntuhan puing-puing akibat gempa yang coba dievakuasi oleh petugas gabungan. Seperti gambar yang Anda lihat, ini adalah salah satu evakuasi jenazah yang tertimbun longsor, di mana jenazah ini baru ditemukan Selasa pagi setelah sempat tertimbun 1 kali 24 jam sejak kemarin. Lewat mana, Pak? Gempa di Cianjur, Jawa Barat menelan korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Dari 237 warga yang dirawat di RSUD Cimacan, 13 orang meninggal, sementara sisanya mengalami luka ringan hingga berat. Hingga saat ini korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat mencapai 13 orang. Bantuan medis sudah berdatangan sejak Senin malam yang terdiri dari relawan dan tim medis dari puskesmas terdekat, juga tim media dari RSUD Kota dan Kabupaten Bogor. Pihak RSUD Cimacan pun mendirikan tenda-tenda darurat karena ruangan pasien penuh dengan pasien korban gempa. Sebagian pasien dengan luka ringan sudah diperbolehkan pulang pada kemarin malam dan pagi ini. Dan saat ini untuk pasien luka-luka mencapai 213 orang. Sementara untuk pasien yang mengalami luka pada bagian kepala harus dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Bogor. Pasien ya? Ya, ke Bogor karena kan jalur ke arah Bandung kan terputus. Jadi semua pasien yang dari Rumah Sakit Cimacan dirujuknya ke arah Bogor. Itu kenapa, Bu? Cedera kepala berat. Sangat parah. Cedera kepala berat. Alhamdulillah sejauh ini sih tidak ada kendala. Jadi kita juga punya banyak bantuan relawan ya. Dari Bogor ada, dari Dampak gempa berkekuatan 5,6 magnitudo mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Tolong minum air putihnya banyak, nanti dia larut cukup ya. Ini adalah situasi terkini di posko kesehatan dan juga di posko pengungsian gempa di Desa Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Tim medis melakukan perawatan kepada lansia dan juga anak-anak yang membutuhkan pertolongan medis secara segera. Untuk luka yang serius, petugas mengevakuasi
warga ke rumah sakit terdekat. Sementara untuk luka ringan, petugas memberikan pengobatan di lokasi. Dan pemirsa, saya mencoba untuk menghubungi Bapak Ahmad Fikri kembali, Ketua PMI Cianjur. Selamat siang, Pak Fikri. Suara saya sudah terdengar? Selamat siang, sudah kedengaran. Oke, Pak Fikri, dari temuan tim Anda di lapangan, ketika pertama kali mengakses masuk wilayah-wilayah yang didistribusikan bantuan dari PMI, bagaimana situasinya saat itu? Kalau untuk situasi saat ini, alhamdulillah sudah mulai berangsur baik. Cuman kita masih tetap menekankan bahwa masyarakat yang membutuhkan bisa datang langsung ke markas PMI. Tepatnya di Jalan Pangeran di Dayatullah, Cianjur. Oke, kalau untuk instalasi listrik, adakah wilayah-wilayah yang listriknya masih padam, Pak, di sana? Alhamdulillah sampai jam 2 malam tadi semua sudah normal kembali, termasuk juga jaringan internet sudah mulai normal. Oke, kalau untuk warga yang rumahnya mengalami rusak berat, Pak, dirujuk di mana posko pengungsiannya, Pak? Kalau untuk yang terpusat itu kita ada di lapangan Prawatasari tadi malam dan satu lagi di lapangan Badak Putih. Sementara untuk yang sakit dan anak-anak itu kita tampung di markas kita di markas PMI Cianjur. Oke, artinya poskonya dipisahkan, Pak, ya, antara yang sakit dan anak-anak, Pak, ya? Betul, betul. Oke, kalau untuk distribusi bantuan, Pak, terutama obat-obatan ke warga terdampak, apakah ada kendala? Alhamdulillah untuk hari ini sudah tidak terlalu terkendala, cuman tinggal ya 3 wilayah itu aja ya. 2 wilayah yang terdekat itu Cirumput dan satu lagi daerah masih di Cugenang juga. Oke, masih ada 2 wilayah, Pak, yang belum terakses ya. Betul. Oke, kemudian kalau untuk korban-korban yang masih tertimbun mungkin longsor, kemudian juga masih tertimbun reruntuhan-reruntuhan hingga saat ini, temuan di lapangan apa masih ada, Pak, laporannya? Nah itu yang tadi saya laporkan juga, Mas Zafi, itu ada 5 titik. Jadi hari pertama kita sudah menemukan bahwa mereka ini tertimbun karena tebalnya bangunan yang menutup jasad korban ini menyulitkan kita juga. Dan akhirnya kita juga meminta bantuan dari teman-teman KSR dan relawan dari kabupaten terdekat untuk melakukan upaya maksimal hari ini di 5 titik tersebut. Sudah berhasil, Pak, dievakuasi? Laporan per jam 11 tadi siang itu 1 orang anak umur 7 tahun. Sudah berhasil dievakuasi? Oke. Kemungkinan ada berapa korban lagi, Pak, yang masih tertimbun? Kalau perkiraan kita sekitar 5-6 orang lagi, Mas, di 4 titik ya. Iya, oke, 5-6 orang di 4 titik yang berbeda. Kalau untuk jenazah korban ini dirujuk ke rumah sakit mana, Pak? Dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cianjur. Oke, selain dengan evakuasi korban yang masih tertimbun, yang menjadi prioritas juga adalah memberikan distribusi bantuan-bantuan logistik di wilayah-wilayah yang masih terisolir. Ya, Pak, sekarang upaya yang menjadi prioritas PMI apa? Selain itu ya, yang pasti tadi kita sebutkan juga sesuai dengan perintah dari Ketua Umum bahwa kita juga akan melakukan trauma healing untuk anak-anak yang ada di posko-posko pengungsian, Mas. Kita sudah mencatat ada 12 posko pengungsian, selain yang terpusat 2 di Kota Cianjur, ada 10 lagi di Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cilaku. Oke, artinya trauma healing akan diberikan di 12 posko ini ya, Pak? Betul. Apakah trauma healing juga diberikan kepada orang-orang tua ataukah hanya dikhususkan untuk anak-anak saja, Pak? Nah, kebetulan relawan kita ini kan spesialisnya anak-anak dan lansia. Nah, insya Allah kita akan memberikan trauma healing itu untuk anak-anak dan juga untuk lansia, Mas.
Karena 2 hari pertama kemarin ada 2 orang ibu yang kita temukan ketika ngelihat jendela itu dia selalu histeris, mungkin trauma kali ya. Nah, didampingi oleh relawan kita, termasuk dari tenaga medis kita juga untuk memberikan pemahaman agar traumanya ini berkurang. Dan alhamdulillah hari ini beliau sudah bisa ketemu dengan keluarganya karena 4 orang anggota keluarganya meninggal. Dan sampai hari ini beliau masih memilih untuk bertahan di kita. Oke, 4 orang keluarganya meninggal. Pak, kalau untuk warga yang mungkin membutuhkan bantuan trauma healing juga atau membutuhkan bantuan dari PMI, apakah ada posko-posko yang bisa diakses informasinya, Pak? Boleh, itu kita langsung juga mendirikan posko di Desa Garogo, Kecamatan Cugenang, ada di Desa Benjot, Sariu, Gasol, ini Kecamatan Cugenang juga, dan di Desa Nagrah, Kecamatan Cianjur. Oke, ada beberapa posko, terutama diantaranya ada di Desa Gasol juga yang desa terdampak terparah, Pak Fikri ya. Ini bisa diakses oleh warga, Pak ya, yang membutuhkan bantuan? Alhamdulillah kita sudah dapat bantuan tenda dari pusat, PMI pusat, dan kita sudah sedang melakukan pemasangan, Mas. Dan insya Allah hari ini juga tim kita untuk khusus trauma healing ini kita tempatkan di sana. Oke. Semoga trauma healingnya berjalan lancar yang dilakukan PMI. Terima kasih Bapak Ahmad Fikri, Ketua PMI Cianjur, sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat siang.